Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik yang soleh dan solehah, alhamdulillah pada sore hari ini kita ketemu lagi nih adik-adik ya, di tema adab terhadap diri sendiri. Dan judul kajian kita atau pelajaran kajian kita pada sore ini adalah bersyukur atas nikmat lisan. Nah, kita sudah pernah belajar bersyukur atas nikmat rambut, lalu nikmat mata, lalu juga nikmat telinga. Sekarang kita akan membahas tentang nikmat lisan. Nah, Kak Vicky berharap adik-adik ya bisa mengikuti kajian dengan tertib seperti biasanya. Kalau ada poin-poin yang dicatat itu bagus ya. Dan jika kalian ingin bertanya, maka persiapkan pertanyaannya ya, ditulis dulu. Biasanya udah ngangkat tangan tiba-tiba lupa, tadi aku mau nanya apa ya. Nah, gitu tuh ya, seringnya kayak gitu. Baik adik-adik rahimakumullah. Nah, apa yang akan kita pelajari ya? Di sini Kak Vicky membawakan 5 poin adik-adik ya. Apa aja tuh? Yang pertama, pembukaan. Seperti biasa kita ada pembukaannya ya. Lalu yang kedua, waalaikumsalam, fungsi lisan dan mulut ya. Fungsi lisan dan mulut. Lalu yang ketiga adik-adik, cara mensyukuri nikmat lisan. Yang keempat, lisan yang baik adik-adik. Yang kelima, lisan yang buruk. Nah, jadi ada berapa poin? Ada 5 poin. Baik, kita mulai dengan pembukaan terlebih dahulu. Pada pembukaan kali ini Kak Vicky membawakan satu ayat dari surat Al-Balad. Wah, sudah ada yang hafal tentunya adik-adik ya. Surat Al-Balad ayat 9 yang berbunyi walisanan wa syafatain, yang artinya adalah dan lidah dan sepasang bibir ya. Wah, apa tuh Kak Vicky? Kok Allah ya membawakan lidah dan sepasang bibir ya? Maksudnya adalah mulut adik-adik. Mulut kita ini ada isinya, mulai dari bibir, mulai dari gigi ya, bibir, gigi, lalu ada lidah, lalu ada gusi, ada langit-langit, lalu ada ufula. Ufula itu adalah anak lidah. Kalau kalian suka bercermin terus lidahnya dikeluarin kayak gini adik-adik nih, gitu. Terus di atas langit-langitnya ada yang gandul-gandul. Nah, itu namanya adalah ufula atau anak lidah. Nah, jadi lalu setelah itu di belakangnya ada tenggorokan, ada pita suara. Nah, itulah masuk bagian dari mulut adik-adik rahimakumullah ya. Berikutnya, fungsi lisan dan mulut. Adik-adik yang Kak Vicky cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalian harus tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan atau lidah dan mulut kita dengan tujuan untuk ibadah. Nah, kok Kak Vicky tujuan Allah menciptakan mulut dan lisan buat ibadah gimana? Nah, jadi adik-adik, kita berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah saja. Nah, manusia itu kan punya organ-organ adik-adik. Organnya banyak ya. Begitu. Kita bisa melihat dari kita di cermin, begitu banyak organ yang bisa kita lihat. Nah, di antaranya ada lisan dan mulut kita.
Jadi lisan dan mulut kita termasuk badan kita itu diciptakan oleh Allah, tujuannya cuma satu, yaitu beribadah kepada Allah. Itu tujuan utamanya. Lalu selain itu adik-adik yang Kak Vicky cintai karena Allah, agar kita bisa saling bicara ya satu sama lain. Hai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu siapa namanya? Aku namanya Aisyah. Kamu siapa namanya? Aku namanya Fatimah. Itu contohnya adik-adik. Kita bisa saling berbicara, bisa saling kenal satu sama lain. Ya. Dan juga kita bisa makan dan minum. Nah, ini nikmat yang sangat besar adik-adik ya. Siapa yang pernah ke rumah sakit? Pasti jawabannya aku pernah, Kak Vicky pernah ke rumah sakit. Nah adik-adik, Kak Vicky pernah ke rumah sakit. Ya waktu itu Kak Vicky lagi nganterin uminya Kak Vicky, lagi dirawat adik-adik. Lalu Kak Vicky melihat ada pemandangan yang sangat memilukan, sangat menyedihkan adik-adik. Ada seorang pasien, ya, jadi kalau mau makan itu pakai selang. Selangnya nggak dimasukin lewat mulut adik-adik. Selangnya itu dimasukkan lewat hidung. Jadi ada selangnya masuk ke hidung. Terus Kak Vicky tanya, ya, itu pasiennya kenapa suster? Itu ada masalah di perutnya. Sehingga dia kalau mau makan ya harus lewat lewat selang. Lalu ada lagi adik-adik rahimakumullah, pasien yang tenggorokannya ini sakit. Ya jadi kalau dia mau menelan sesuatu dan lain-lainnya dia nggak bisa. Jadi dimasukkan ke selang, ya makanan dimasukkan ke selang, dia makannya langsung nembus ke ususnya. Nah, inilah adik-adik nikmat yang ya harus kita jaga. Begitu. Jadi fungsi lisan dan mulut ada 3 yang tadi Kak Vicky sebutkan. Yang pertama untuk beribadah kepada Allah. Lalu yang kedua untuk berbicara, untuk komunikasi, buat ngobrol adik-adik ya. Buat ngobrol satu sama lainnya ya. Dan yang ketiga untuk makan dan minum. Begitu. Kian tolong dinonaktifkan dulu itu backgroundnya ya. Jangan dimainkan backgroundnya. Nanti teman-teman yang lain malah ngeliatin Kian. Itu Kian lagi ngapain sih? Nah gitu ya. Nah berikutnya adik-adik, cara mensyukuri nikmat lisan yang Allah telah berikan kepada kita. Cara yang paling bagus agar kita mensyukuri nikmat lisan adalah menggunakannya untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Ya, selain itu kita juga bisa mensyukuri nikmat tersebut dengan cara menjaga kesehatan mulut dengan rajin gosok gigi adik-adik. Dan juga makan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat adik-adik ya. Itulah cara yang paling baik yang bisa kita lakukan, terutama bagi kalian yang masih kecil-kecil, yaitu tadi menggunakan mulut kita atau lisan kita untuk beribadah, untuk berbuat kebaikan ya. Lalu kita jaga kesehatan mulut kita dengan cara sering atau rajin gosok gigi ya. Dan yang ketiga makan dan minuman yang sehat. Ya, ini kalian hafalkan ya adik-adik ya. Begitu. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah, Kak Vicky membawakan gambar permisalan. Ada om-om. Ada om ya, ada seorang om-om ini lagi baca. Ya, lagi baca kayaknya buku agama nih adik-adik ya, karena penampilannya pakai sorban terus pakai baju koko. Nah
Adik-adik, dari gambar ini kita bisa ambil pelajaran. Gunakan lisan kita untuk ibadah, seperti membaca Quran, ya. Lalu kita berzikir. Contoh zikir nih adik-adik, kita baca subhanallah sebanyak-banyaknya. Kita baca subhanallah, terus alhamdulillah, lalu la ilaha illallah, Allahu akbar, atau zikir-zikir yang lainnya, ya. Dan zikir itu sangat banyak. Atau kita bisa bersolawat. Misalkan setiap Jumat, adik-adik rahimakumullah, hari Jumat itu kita disunnahkan memperbanyak solawat kepada Rasulullah. Contohnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang paling pendek. Kalau solawat yang paling afdol namanya solawat Ibrahimiyah adik-adik. Solawat yang sering kita baca kalau kita lagi tahiyat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada yang sudah hafal belum sholawat Ibrahimiyah? Coba, siapa yang sudah hafal? Kak Vicky mau denger nih adik-adik. Sholawat Ibrahimiyah yang suka kita baca ketika tahiyat saat sholat adik-adik. Ayo silakan. Nggak ada yang hafal? Hah? Dari sekian banyak yang hadir nggak ada yang hafal? Sofia hafal, Sofia? Sofia? Coba Kak Vicky mau denger Sofia baca sholawat Ibrahimiyah. Ayo. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Terus Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik Sofia. Sofia masih kecil loh padahal. Nah, ini yang putri sudah. Sekarang coba yang ikhwan tadi, Kian ya. Kian coba baca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, adik-adik sudah ya. Tadi yang putri sudah, yang akhwat sudah, yang ikhwan juga sudah. Kita lanjutkan. Selain bersolawat, kita juga beristighfar adik-adik. Istighfarnya itu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini yang paling pendek. Atau ada yang sedang. Astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau ada lagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau ada lagi ada istighfar yang panjang adik-adik, namanya Sayyidul Istighfar. Nah, siapa yang hafal nih Sayyidul Istighfar? Atifah hafal, Atifah? Coba Kak Vicky mau dengar Sayyidul Istighfarnya gimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiki. Itu adalah zikir, adalah istighfar yang paling panjang dan itu paling afdol adik-adik ya. Dan biasanya kita baca ketika ba'da sholat subuh atau habis sholat asar. Kalau yang laki-laki ada nggak yang hafal Sayyidul Istighfar? Nggak ada ya. Baik, Masya Allah adik-adik ya. Kita lanjutkan ya. Jadi ibadah yang bisa kita lakukan dengan lisan kita adalah baca Quran, berzikir, bersolawat, dan beristighfar ya. Berikutnya adik-adik, nah ada gambar dedek lagi mamam ya. Di gambar ini adik-adik kita ambil pelajaran agar kita menggunakan mulut kita untuk memakan makanan dan meminum minuman yang halal, yang sehat, dan yang lezat. Masya Allah. Ada yang tahu nggak bahasa Arabnya lezat apa adik-adik? Bahasa Arabnya lezat. Bukan lezatos ya, lezatos bukan bahasa Arab kalau lezatos. Ada yang tahu nggak bahasa Arabnya lezat? Apa Atifah? Ladzidun. Masya Allah. Tadi siapa lagi yang jawab? Akilah ya? Akilah sama Raniyah. Wah, Raniyah nih tinggal di Oman. Apa bahasa Arabnya lezat Raniyah? Ladzid. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz ya adik-adik ya. Makanan yang halal. Makanan yang halal itu adik-adik daging-daging selain daging, mohon maaf, babi, daging-daging yang diharamkan oleh Allah seperti daging-daging hewan buas yang punya cakar, yang punya taring adik-adik ya. Kecuali hewan laut. Kalau hewan laut kata para ulama semua makanannya halal selama itu tidak beracun. Berarti Kak Vicky kita boleh makan ikan paus? Boleh adik-adik. Kalian pancing aja tuh ikan pausnya. Kalau bisa ya. Paling-paling kebawa ke dalam laut ya. Berarti Kak Vicky kita boleh makan ikan hiu? Boleh adik-adik, halal. Cuma kalau di zaman ini adik-adik di negara kita itu nggak boleh dimakan, nggak boleh ditangkap ya karena ada undang-undangnya. Jadi ya kita tidak boleh sembarangan menangkap ikan yang ada di laut. Bisa jadi ikan tersebut adalah ikan yang langka ya begitu. Lalu adik-adik ya meminum minuman yang halal. Minuman yang halal itu banyak adik-adik, air putih, ya, teh, terus apa lagi? Misalkan es campur, es kelapa, banyak adik-adik ya. Tapi walaupun halal, makanan dan minuman kita nggak boleh berlebihan. Kata Allah, kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Misalkan kita makan, makanannya terlalu panas. Baru diambil nasinya dari magic jar. Baru matang sayurnya. Baru matang ikannya. Masih ngebul asapnya. Udah dimakan. Udah gitu pas dimakan, begitu. Karena mulutnya kepanasan adik-adik. Ya, kata Rasulullah, kita ademin dulu, kita kipasin dulu. Dikipasin pakai kipas angin boleh, pakai kipas kayu boleh, ya. Begitu adik-adik ya. Begitu juga dengan minuman. Minuman jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Karena adik-adik ya, kalau kita sering minum minuman yang panas, makan makanan yang panas, nanti gigi kita cepat rusak. Ya, gigi kita cepat rusak adik-adik rahimakumullah.
Ngomong-ngomong, Kak Vicky, ini dedenya makan pakai tangan kiri ya? Nama juga anak kecil ya adik-adik ya. Kalian jangan makan pakai tangan kiri ya. Kenapa? Ada yang tahu nggak kita nggak boleh makan pakai tangan kiri adik-adik? Kenapa kita nggak boleh makan tinggi? Betul sekali, karena kita kalau makan pakai tangan kiri tasyabuh atau menyerupai dengan syaiton. Berikutnya adik-adik, ada 2 gambar anak perempuan. Kayaknya sih lagi ngobrol tuh adik-adik ya. Lagi mewarnai sambil ngobrol mereka adik-adik. Adik-adik, dari gambar ini kita bisa ambil pelajaran agar kita gunakan lisan kita untuk bicara yang baik, yang jujur, dan kita gunakan lisan kita atau mulut kita untuk memuji kebaikan orang, memuji orang. Boleh adik-adik, yang penting jangan berlebihan. Ya, misalkan adik-adik di sekolah ada teman kalian pakai tas baru, ya, tasnya bagus, kita puji, ih, masya Allah, tasnya bagus deh, masya Allah, sepatunya bagus deh. Itu boleh adik-adik ya. Tapi jangan lupa iringi atau sisipi kata masya Allah. Itu pentingnya. Lalu kita gunakan lisan kita untuk menghibur orang. Kak Vicky, menghibur orang seperti orang melawak? Bukan adik-adik ya. Kalau melawak itu atau membuat hal-hal yang lucu, konten-konten yang lucu ya, itu boleh selama jangan berlebihan. Terus yang kedua, kita nggak boleh bohong. Kita mau melucu, mau menghibur orang, nggak boleh kita bohong. Ya, misalkan ngeprank orang, itu tuh yang sekarang banyak terjadi adik-adik. Ya, itu tidak baik ya. Kalau kalian lihat di TikTok, di YouTube atau di sosmed ya, kalau kalian ada, ya, misalkan suka lihat gitu ya, ada orang di prank, itu tidak baik adik-adik. Dan tidak semua orang suka di prank. Pernah adik-adik ada kejadian polisi di prank adik-adik. Kalau polisi kan bawa senjata tajam, senjata api kan ya, pak polisinya disimpan di sakunya adik-adik. Jadi ada orang ngeprank pura-pura ditembak adik-adik. Pura-pura ditembak, jadi suara tembakannya itu pakai petasan. Ya, jadi dia pura-pura gitu adik-adik, terus pura-pura ketembak, terus ada orang yang jalan dari balik temboknya, langsung sama pak polisinya ditembak, nggak ditanya dulu. Kenapa? Karena dikiranya orang itu orang jahat. Nah itulah adik-adik ya, kita boleh menghibur orang tapi nggak boleh sembarangan. Hiburnya dengan hiburan yang jujur, yang benar, nggak boleh berlebihan juga. Atau menghiburnya dengan cara mengajak dia bercanda. Misalkan nih seperti kalian di rumah punya adik, uminya lagi ke warung, tiba-tiba adiknya nangis, mama aku mau ikut. Terus kalian deketin, adek jangan nangis, main yuk sama kakak yuk. Diajak bercanda adiknya, dijagain, diajak main, itu pahalanya sangat besar adik-adik ya. Begitu ya, seperti ini nih gambarnya. Sepertinya temennya lagi murung, terus temennya dengan senyuman ngajak dia ngobrol, mencoba untuk menghibur. Nah itu ya adik-adik rahimakumullah. Berikutnya ini adiknya siapa nih, lucu banget ya, masya Allah adik-adik ya. Itu Kak Vicky adiknya lagi gosok gigi apa lagi makan sikat gigi? Gambarnya soalnya adanya ini adik-adik ya, gambarnya juga lucu. Nah dari gambar ini kita ambil pelajaran adik-adik, hendaknya
kita menjaga kesehatan mulut kita dengan rajin menggosok gigi. Ya, terutama bangun tidur atau mau tidur. Ini yang penting adik-adik. Ya, sikat gigi ya itu yang paling penting adalah setelah kita bangun tidur ya, lalu kita mau tidur. Kalau setelah bangun tidur adik-adik, dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau suka bangun di tengah malam atau di sepertiga malam, maka para sahabat meriwayatkan Rasulullah itu bersiwak, ya, bersiwak adik-adik. Nah, terus kalau mau bobo, dalilnya nggak ada adik-adik ya. Cuma Kak Vicky nanya doang sama dokter gigi. Ya, jadi kalau mau tidur, bagusnya kita gosok gigi dulu. Biar kalau kita lagi bobo nih, gitu adik-adik, kuman-kuman yang ada di dalam mulut kita itu tidak berkembang biak secara besar-besaran. Karena bisa jadi kita habis makan sore tadi, makan ayam goreng, makan apalagi banyak ya makanan-makanan yang lain atau minum-minuman yang manis, ternyata masih meninggalkan sisa-sisa. Akhirnya pas bangun tidur, pas ngaca pipinya bengkak. Kenapa? Sakit gigi. Gara-gara apa? Karena nggak gosok gigi. Lalu adik-adik, ya, kenapa kita itu harus menjaga kesehatan mulut kita? Ya, karena mulut yang jarang dibersihkan akan membawa penyakit untuk tubuh. Ya, begitu adik-adik. Sumber penyakit itu banyak, terutama dari mulut kita, dari tangan kita nih adik-adik. Kalau mau makan, makanya Rasulullah perintahkan kita cuci tangan dulu, terus baru kita makan. Ya, nah ini penting. Kelihatan kalau misalkan ada anak-anak yang jarang gosok gigi, giginya pada ompong, pada pada rusak ya adik-adik ya. Atau bisa jadi dia terlalu banyak minum minuman yang manis gitu adik-adik ya. Nah, jadi kita jaga kesehatan mulut kita. Nah, berikutnya adik-adik yang Kak Vicky muliakan, lisan yang baik. Di sini Kak Vicky membawakan ayat dari Al-Quran dan juga hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Kak Vicky mau suruh Mahira coba baca ayatnya. Baca ayat yang Allah berfirman, surat Al-Ahzab ayat 70. Coba Pak Vicky mau dengar Mahira baca. Bisa nggak dinyalain mikrofonnya? Nah, nggak bisa, nggak kelihatan. Tulisannya nggak kelihatan. Mahira malu ya. Baiklah Mahira, kalau malu nggak apa-apa. Dimatikan dulu nak mikrofonnya. Iya. Ya, siapa lagi nih yang mau sebentar ya? Mungkin ada yang mau baca nih, yang di bawah. Nggak ada yang di bawah. Rania tangannya udah langsung diangkat di atas kepalanya begini. Ayo, Rania silakan dibaca. Lisan yang baik. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Surat apa Rania? Iya, jazakillahu khairan. Nah, ini ayatnya, sekarang hadisnya. Hadisnya banyak banget nih yang mau baca nih. Ini yang akunnya namanya Frey. Siapa nih akunnya yang namanya Frey? Nggak respon. Siapa namanya? Iya, udah dibuka tuh mikrofonnya, tinggal jawab siapa namanya. Oh, Khansa. Silakan Khansa dibaca hadisnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya
mereka atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Iya, jazakillahu khairan ya Hansa. Untuk yang lain nanti ada kesempatannya insya Allah. Adik-adik, di ayat yang tadi sudah kita baca sama-sama ya, tadi Rania baca, juga ada Hansa juga membaca. Allah dan Nabi Muhammad SAW perintahkan kita untuk apa? Untuk berkata yang baik. Bahkan kata Rasulullah, kalau kita nggak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik kita diam. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, berkata yang baik itu, adik-adik, nih dengarkan ya. Jika bicara dia jujur, ya. Lalu jika bicara dia bicaranya sopan. Lalu halus dan bicara dengan kata-kata yang jelas, ya. Nggak boleh misalkan pakai kosakata yang bahasanya tuh nggak jelas, ya. Apalagi anak-anak gaul zaman sekarang nih adik-adik ya. Kadang-kadang Kak Vicky suka bingung, ya. Bahasanya itu macem-macem, ya, begitu. Nah, lalu lisan yang baik akan mendatangkan kebaikan. Jika kita suka bicara baik, maka kita akan dapat teman yang baik juga. Ya, coba deh kalian perhatikan kalau di sekolah atau di kelas. Ada teman kalian yang kalau ngomong jujur, kalau ngomong sopan, kalau ngomong halus, terus ngomongnya baik, bagus, kata-katanya jelas, pasti temennya juga baik. Adik-adik, ya. Terus kalian lihat coba, ada teman kita yang ngomongnya jelek, kasar, ya, suka bohong, pasti temennya juga jelek, ya. Karena kata Rasulullah, ya, agama seseorang itu di atas agama temannya. Ya, jadi kita lihat dulu kita berteman dengan siapa adik-adik di sekolah atau di rumah. Ya, kita nggak boleh sembarangan pilih teman. Ya, berikutnya adik-adik, ya, lisan yang buruk. Nah, nih siapa yang mau baca? Coba yang mau baca sama ayatnya juga nih. Ibrahim silakan dibaca. Artinya pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, barakallahu fiik. Surat An-Nur ayat 24. Adik-adik, Kak Vicky membawakan judul lisan yang buruk. Nah, setelah Kak Vicky bawakan judul, Kak Vicky bawakan ayatnya, yaitu yang berbunyi pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Adik-adik, semua yang kita kerjakan, semua yang kita katakan itu nanti akan disaksikan oleh anggota tubuh kita sendiri. Walaupun kalian melakukan perbuatan buruk itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, tapi kulit kalian, tangan kalian, kaki kalian nanti akan disuruh bicara sama Allah. Wahai tangan, kamu bicara. Kenapa? Dulu kamu pukul temennya dia nih. Jadi gimana ceritanya? Ntar tangannya ngomong adik-adik. Ya Allah, dulu dia ini anaknya nakal ya Allah. Nah gitu. Terus ya lagi main bola, misalkan yang laki-laki main futsal, gara-gara kalah akhirnya mainnya kasar, temennya kakinya ditendang. Nanti tuh kakinya ditanya sama Allah tuh,
Kaki kamu kenapa dulu menendang kaki orang lain? Nah, nanti kakinya tuh cerita. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Berikutnya Nabi Muhammad SAW bersabda. Nah, ini yang gantian nih. Ada Aqilah silakan dibaca hadisnya. Nabi Muhammad bersabda, seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi adik-adik, nah kalian lihat deh gambarnya. Ada seorang anak yang lagi teriak tuh kelihatannya ya, lagi marah adik-adik. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat seorang muslim adalah orang yang ngomongnya baik, tangannya juga baik, mulut dan tangannya tidak pernah menyakiti muslim lainnya. Nah, itulah sifat seorang muslim. Kalau dia muslim tapi suka menggibah, suka ngomongin orang, ya, suka membicarakan keburukan orang, nah, itu muslimnya kurang baik berarti adik-adik rahimakumullah. Suka bentak-bentak orang, nah, itu muslim yang kurang baik, ya, begitu. Nah, adik-adik, hari ini banyak sekali anak-anak yang suka berkata-kata buruk seperti mengucapkan umpatan, ya, mengumpat, ya. Ini Kak Vicky nggak bisa contohkan di sini adik-adik ya. Mungkin kalian sudah tahu sendiri, ya. Nah, masalahnya adalah kalian itu ya banyak menonton, banyak menyaksikan, banyak mendengar dari orang-orang yang lisannya juga kotor. Lagi nonton video, tiba-tiba yang lagi ditonton video tersebut mengucapkan kata-kata yang kotor. Kalian dengar, terus kalian ingat, terus kalian ucapkan. Nah, itu ada kata-kata hinaan, temannya dihina, ya, misalkan ya wajahnya kurang baik, wajahnya jelek, dihina wajahnya, ya, dasar kamu begini, begitu adik-adik. Atau adik-adik ejekan, nah temannya diejek, ya, itu juga tidak baik, ya. Nah, ejekan ini misalkan memanggil orang lain dengan, mohon maaf adik-adik, dengan binatang, ya, nggak boleh, ya. Kita apa Rania? Umpatan itu apa? Umpatan itu ada tadi Arvin jawab omongan jorok. Berarti omongannya suka main di lumpur ya Arvin ya? Iya nggak? Umpatan itu Rania adalah perkataan yang tidak baik, ya, perkataan yang kurang baik, perkataan yang tidak baik. Nanti Rania tanya sama Umi ya, tanya sama Umi ya Rania ya. Rania, Umi tadi kata Kak Vicky umpatan itu apa sih gitu ya, Lalu adik-adik, tadi Kak Vicky tadi sedang menjelaskan manggil orang dengan binatang. Misalkan temennya dikatain, dasar kamu ayam jago, begitu. Dasar kamu kucing, gitu adik-adik. Dasar kamu kepiting, itu nggak boleh adik-adik. Temennya manusia biasa, normal, dipanggil dengan umpatan, dengan ejekan, dengan panggilan binatang, nggak boleh. Atau adik-adik rahimakumullah, ya, memanggil nama temannya dengan nama orang tuanya. Ya Allah, ini nggak bagus ya. Biasanya ini dilakukan sama siswa-siswa di sekolah yang putra-putra. Kak Vicky dulu waktu masih jadi guru SD, adik-adik pernah menemukan anak kelas 5 dan kelas 6. Ya.
lagi main tiba-tiba manggil nama orang, namanya kok nggak sesuai dengan nama anak-anak, ya gitu anak-anak ya. Namanya tuh nama bapak-bapak gitu, namanya Bambang begitu. Perasaan Kak Vicky nggak punya murid yang namanya Bambang nih. Bambang ini siapa gitu ya. So Kak Vicky tanya, Bambang itu siapa? Pak, ada yang bilang, Pak, aku diejek Pak, dia manggilin nama ayah aku terus, nama ayah aku Bambang. Nah gitu adik-adik ya, itu tidak baik kata Rasulullah ya. Itu sama saja berbuat durhaka sama orang tuanya sendiri. Misalkan anak ini nama ayahnya Bambang, anak ini namanya ayahnya Sigit. Nah, saling kata-kataan, dasar Bambang, dasar Sigit, dasar Bambang, dasar Sigit. Begitu adik-adik, saling mengucapkan nama orang tuanya. Itu sama-sama durhaka sama orang tuanya, nggak boleh. Orang tua, orang yang lebih tua itu harus kita panggil dengan nama yang dimuliakan. Kita iringi dengan Bapak, Pak Bambang. Misalkan Ustadz Bambang, guru kita dipanggil Pak Bambang. Atau misalkan ya ibu dipanggil namanya Ibu apa, Bu Guru, Ustadzah apa. Nggak boleh langsung disebut namanya. Itu tidak baik anak-anak. Atau adik-adik ini juga nih ya, bahasa gaul yang jelek. Nah ya, bahasa gaul ini banyak adik-adik nih Kak Vicky dengar dari santri-santri Kak Vicky juga ya, dan ini sangat disayangkan ya. Ini akun Wais, dimatikan mikrofonnya ya, jangan dinyalakan lagi Wais ya. Ya, bahasa gaul yang jelek ini jangan ditiru adik-adik. Kalau dengar, tutup telinganya, lupakan ya, begitu. Kalau misalkan kita biasa berkata-kata dengan kata-kata yang buruk, nanti hati kita jadi kotor. Kalau hati kita jadi kotor adik-adik, nanti akhlak kita jadi jelek ya, begitu. Nah adik-adik rahimakumullah, nah ini ada hadis lagi nih. Siapa yang mau baca? Saya Pak. Kian tadi sudah. Siapa nih? Patmi. Akunnya namanya Patmi nih. Siapa nih namanya? Lutfia. Lutfia. Kamu ganti dong Lutfia namanya, jangan Patmi ya. Kan Kak Vicky nggak tahu. Ya. Lutfia silakan. Nabi Muhammad bersabda, bukankah tidak ada yang menjerumuskan orang ke dalam neraka selain buah lisannya? Nah, adik-adik rahimakumullah ya. Ini hadis riwayat Muslim ya, tapi Kak Vicky lupa meletakkan riwayat hadisnya. Kata Rasulullah, bukankah tidak ada yang menjerumuskan orang ke dalam neraka selain buah lisannya? Buah lisannya itu perkataannya adik-adik. Nah tuh ada orang tuh adik-adik lagi didorong ke tembok ya, mana rambutnya cukurannya lucu begitu, mungkin lagi dikatain sama temennya rambutnya kayak begitu tuh, jadi dikatain, dia bilang, hei rambut kamu jelek begitu. Ya gitu adik-adik. Nah adik-adik, maksud apa sih perkataan yang bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka? Nah ini adik-adik ya, yang paling buruk dari lisan yang terucap adalah mengatakan sebuah kalimat yang mengandung dosa syirik. Ya. Nah, ini nih adik-adik ya, mengandung dosa syirik. Nah, sekarang siapa nih? Wais. Wais silakan baca Wais. Nih, ayatnya yang di bawah. Tadi yang akhwat sudah, sekarang yang ikhwan. Kian tadi sudah baca. Saya Pak. Ya, siapa namanya? Fabian. Ya, Fabian silakan. Yang paling buruk dari lisan yang terucap adalah mengatakan sebuah kalimat yang mengandung dosa syirik. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari
Al-Maidah ayat 73. Iya, jazakallahu khairan Fabian ya. Fabian bacanya udah kayak kereta cepat Jakarta Bandung. Nggak ada titik komanya adik-adik ya. Begitu. Coba Bilqis. Bilqis kamu lagi bengong tuh. Coba Bilqis baca. Silakan. Allah berfirman, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Al-Maidah ayat 73. Iya, jazakillahu khairan ya Bilqis. Untuk adik-adik yang lain, mungkin pekan depan bisa diganti namanya dengan nama kalian sendiri. Terus namanya jangan panjang-panjang, nama panggilannya aja ya. Biar Kak Fikri nanti tinggal sebut namanya. Baik, adik-adik, ayat ini berisi tentang kata Allah Subhanahu wa taala yang tidak setuju dengan perkataan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu bilang Tuhan itu ada 3, ya. Padahal Allah itu cuma satu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Ada sebagian orang Nasrani bilang apa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Bunda Maria. Nah, ini tidak benar adik-adik ya. Berikutnya, atau bersumpah dengan selain nama Allah. Nah, ini yang paling banyak. Contohnya nih adik-adik nih ya, yang sering Kak Fikri denger nih ya, bahkan dari zaman Kak Fikri kecil sampai sekarang. Kalau ada orang sumpah, dia sumpahnya bukan demi Allah aja, enggak, tapi dengan sumpah-sumpah yang lain. Contohnya, sumpah deh demi Allah, demi Rasulullah. Ini enggak boleh adik-adik. Kata Rasulullah, man ahlafa bi ghairillah, man ahlafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ini nggak boleh. Sumpah deh demi Allah, demi Rasulullah. Ini haram, nggak boleh. Ya. Lalu sumpah sambar geledek. Ya Allah, pengen disambar geledek kali itu dia ya adik-adik ya. Ini nggak boleh juga. Ada juga sumpah deh miskin 7 turunan. Nah, ini nggak boleh. Atau yang paling sering juga nih adik-adik kalau di Jakarta nih atau di daerah-daerah sekitarnya, wah sumpah pocong, juga boleh ya, begitu. Atau sumpah-sumpah selain itu yang selain nama Allah. Jadi kalau kita ingin bersumpah, maka kita sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah, atau kita katakan wallahi, tallahi, dan lain-lain ya. Begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, kita sudah sampai di akhir penghujung kajian kita adik-adik. Nasihat Kak Fikri adalah ya, penting sekali kita itu menggunakan ya lisan kita, mulut kita untuk 3 hal. Untuk beribadah, untuk berbicara yang baik, dan untuk makan dan minuman ya yang halal, yang baik, juga sehat. Dan jangan lupa adik-adik, giginya atau mulutnya dibersihkan. Jangan makan yang banyak tapi nggak dibersihin mulutnya. Habis makan jengkol, habis makan pete, adik-adik nyam lupa gosok gigi, terus ngomong sama temennya, aduh mulutnya bau banget. Baik adik-adik, sampai di sini ada yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Akilah mau nanya apa? Akilah nanya Kak Fikri, bahasa gaul itu apa sih? Jadi adik-adik, biasanya nih kalau nanti Akilah udah besar ya, udah kelas 6 atau kelas SMP, nah biasanya tuh ada anak-anak yang suka main sama temennya, mainnya di mall,
mainnya di tempat-tempat yang ya kurang bermanfaat ya. Ketika ngobrol, nah itu ada bahasa-bahasa yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, bahasa-bahasa itu ada bahasa-bahasa yang buruk adik-adik. Kebanyakan sih buruk ya, kebanyakan jelek. Nah, begitu ya. Jadi bahasa kekinian lah gitu ya, Akilah ya. Nah, berikutnya siapa lagi yang nanya? Atifah mau nanya apa Atifah? Hukum membicarakan keburukan orang di belakang orangnya, tapi dengan niat buruk untuk merubahnya, apa Kak hukumnya Kak? Masya Allah. Baik. Gimana caranya kita itu, misalkan ya ada teman kita nih orangnya akhlaknya jelek. Iya, tapi kita mau buat dia menjadi akhlaknya itu bagus, akhlaknya baik. Terus kita punya rencana nih sama teman kita. Ya. Gimana caranya? Si itu kan ngomongnya suka ngomong kotor ya. Dia suka ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, akhlaknya juga jelek. Gimana ya kita tuh memperbaiki dia? Nah, kalau niatnya memang seperti ini ya, Atifah dan adik-adik yang lainnya, maka hukumnya boleh. Tapi tidak boleh melebihi keburukan yang ingin diperbaiki. Misalkan dia ini orangnya suka bohong, yang diomongin bohongnya aja, jangan kemana-mana ya, jangan akhlak-akhlak yang buruknya yang lainnya ya, begitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Dalilnya apakah Fikih kok boleh? Jadi adik-adik berbohong atau menggibah ya, itu boleh dalam keadaan misalkan kita ingin mendamaikan ya dua orang yang sedang bertengkar. Misalkan punya teman nih kalian sahabat, bestie. Tiba-tiba marahan. Bestie ini sama bestie itu marahan. Ya, kalian sedih liatnya. Yo, kenapa sih kok jadi marahan? Nah, kalian ya pura-pura padahal kalian beli hadiah sendiri masing-masing. Kalian beli hadiah dua ya, yang satu dikasih ke ini, yang satu dikasih ke itu. Misalkan yang lagi berantem namanya Aisyah sama Hafsah misalkan adik-adik ya. Nah, kalian datang ke Aisyah, nih Hafsah ngasih kamu hadiah, katanya dia mau main lagi sama kamu. Terus kalian datang lagi ke Hafsah, ini hadiah dari Aisyah. Kata Aisyah dia mau main sama kamu. Yuk ikut aku yuk gitu. Ya, ini kan bohong adik-adik ya. Padahal hadiahnya itu ya berasal dari kalian, dari kita pribadi, dari apa? Dari uang kita. Nah, ada teman yang lain seperti itu. Nah, ini kita namanya membicarakan keburukan orang untuk mengubah orang itu menjadi lebih baik, itu hukumnya boleh. Apalagi seorang ayah sama seorang ibu punya anak, anaknya malas sholat. Ayah ibunya datang ke Pak Ustadz. Kak Vicky sering dicurhatin kayak begini nih. Ustadz, anak saya kalau disuruh sholat itu males, gimana ya caranya? Itu kan gibah adik-adik. Dia menceritakan keburukan anaknya ke Kak Vicky. Anaknya susah disuruh sholat. Ustadz, anak saya itu kalau di sekolah suka ngambil jajanan, ngambil jajanan temennya. Ya, suka ngambil jajanan temennya, gimana ya Ustadz? Nah, itu contohnya seperti itu. Itu hukumnya boleh. Gitu ya Atifah ya. Baik. Wa jazakillahu khairan. Adik-adik rahimakumullah, mungkin untuk sore ini cukup dulu ya kajian kita. Alhamdulillah hari ini banyak sekali yang hadir. Mudah-mudahan apa yang Kak Vicky sampaikan bermanfaat untuk kalian. Dan Kak Vicky mau kasih tahu nih adik-adik ya, kajian ini kajian rutin
mungkin kalian bisa ajak teman-teman kalian, terutama ya Rania nih, Rania yang tinggalnya di Oman. Mungkin ada teman-teman yang dari Indonesia juga yang mau diajak kajian setiap Sabtu sore. Atau ada teman-teman lain, adik-adik yang tinggal di luar negeri juga boleh diajak ya. Karena bisa jadi di luar sana tidak ada kajian-kajian yang bisa kalian hadiri. Ya. Mudah-mudahan apa yang Kak Vicky lakukan ini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.